Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal UP PCK PPG Prajabatan untuk tahun 2024 ini. Nah, soal yang pertama yang kita bahas adalah pada kompetensi lulusan PPG 2, yaitu mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada soal nanti Bapak Ibu guru diminta untuk membuat tujuan pembelajaran dan juga indikator. Nah, jadi ini yang perlu Bapak Ibu guru kuasai, yaitu apakah Bapak Ibu bisa membuat tujuan pembelajaran dan juga indikator. Baik, kita bahas soal yang pertama. Pak Haikal merupakan guru yang kreatif dalam merencanakan pembelajaran di kelasnya. Pak Haikal sedang merencanakan pembelajaran pada indikator, mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Salah satu tujuan pembelajaran yang dapat dirumuskan sesuai indikator di atas adalah apakah A. Setelah membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup dengan benar. B. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan benar. Yang C. Setelah mengamati video, siswa dapat membuat laporan kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang D. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan baik. Yang E. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, jadi jawaban yang benar itu yang mana, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ketika kita membuat tujuan pembelajaran, maka tujuan pembelajaran yang kita buat itu harus sesuai dengan indikatornya. Nah, indikator ini kita ibaratkan sebagai perintah di dalam eh, RPP ataupun model ajar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan indikator yang ada di dalam RPP ataupun modul ajarnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita rumuskan nanti itu harus benar-benar sesuai dengan indikatornya. Mana indikator dari soal ini? Indikator dari soal ini adalah mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, maka ketika kita membuat tujuan pembelajaran, ya harus kita ada mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup ini, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak lengkap membuat tujuan pembelajarannya atau tidak sesuai dengan indikator ini, maka tujuan pembelajaran tersebut itu salah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika menyusun tujuan pembelajaran, itu kita harus ada rumusnya. Apa rumus tujuan pembelajaran, Bapak Ibu? Yaitu conditioning. Conditioning itu merupakan pengondisian siswa, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu akan mengajarkan kosakata, misalkan. Nah, maka Bapak Ibu bisa menggunakan eh, video pembelajaran, bisa menjelaskan dan lain sebagainya. Tetapi di sana yang tetap menjadi subjek adalah siswa. Kemudian berikutnya adalah audience. Nah, audience di dalam pembelajaran Bapak Ibu itu adalah siswa. Nah, maka nanti ketika kita membuat tujuan pembelajaran harus ada kita menyebutkan siswa ataupun peserta didik. Kemudian setelah audience nanti adalah behavior. Nah, apa itu behavior? Behavior itu adalah yang ingin dicapai di dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah degree. Nah, degree ini nanti Bapak Ibu menyesuaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam behavior. Nah, kalau capaian di behavior itu yang ingin dicapai adalah kemampuan kognitif, maka nanti untuk degree-nya kita bisa menggunakan kata benar ataupun juga tepat. Nah, misalkan di sini kan ada kata benar, benar, tepat, baik, tepat. Nah, itu bisa kita gunakan Bapak Ibu. Nah, kalau untuk baik Bapak Ibu itu nanti kita gunakan untuk indikator sikap ya. Nah, di sini kan untuk sikap. Itu baik itu untuk sikap. Nah, maka sekarang coba kita pilih jawaban yang tepat atau tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan indikator yang diberikan. Kita lihat pilihan jawaban A. Setelah membaca teks, nah ini adalah conditioning sudah tepat untuk urutannya. Siswa, ini adalah audience, dapat mengidentifikasi makhluk hidup dengan benar. Nah, untuk behaviornya ini Bapak Ibu, kita wajib sesuaikan dengan indikator yang diberikan. Nah, untuk pilihan jawaban A, apakah behaviornya itu sesuai atau tidak? Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu, behaviornya tidak sesuai. Maka jawaban A kita eliminasi.
Kemudian jawaban B, setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, di sini conditioningnya sudah tepat, siswa atau audiensnya juga sudah benar, kemudian dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan benar. Nah, apakah untuk eh, behaviornya di sini Bapak Ibu benar atau tidak? Nah, behaviornya kurang tepat Bapak Ibu ya. Seharusnya kalau dia ingin membuat behavior itu ya mengidentifikasi kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup baru itu lebih benar. Maka jawaban B ini salah. Jawaban C, setelah mengamati video ini adalah conditioningnya. Siswa ini adalah audience, sudah tepat. Dapat membuat laporan kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, untuk C ini letak salahnya Bapak Ibu guru yaitu di membuat laporan. Kenapa? Membuat laporan ini Bapak Ibu itu lebih tepatnya pada indikator keterampilan, bukan pengetahuan. Karena di sini mengidentifikasi itu merupakan pengetahuan, maka tidak sesuai dengan membuat laporan. Untuk membuat laporan itu adalah keterampilan. Kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat ini otomatis salah, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk jawaban D, setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi ciri makhluk hidup dengan baik. Nah, untuk jawaban D ini, untuk urutannya itu sudah benar, tetapi letak salahnya adalah di sini dengan baik. Nah, kalau dengan baik Bapak Ibu itu lebih tepatnya nanti ke indikator sikap, bukan indikator pengetahuan. Maka jawaban dia salah, letak salahnya juga di behaviornya, mengidentifikasi ciri makhluk hidup. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan soal berikutnya ya. Pilihan jawaban berikutnya. Setelah mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Nah, jadi jawaban yang benar di sini Bapak Ibu guru adalah jawaban E. Conditioningnya sudah tepat, siswa atau audiensnya sudah benar, urutannya dapat mengidentifikasi kosakata tentang ciri makhluk hidup. Nah, untuk behaviornya sudah sesuai dengan indikator yang diberikan. Kemudian di sini dengan tepat. Nah, untuk degree Bapak Ibu itu bisa menggunakan kata tepat ataupun juga dengan kata benar. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Nah, Bapak Ibu, kami mengadakan bimbel UPPCK PPG Prajabatan. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dengan cara ketik UP PCK PPG Prajab, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Untuk bimbel ini bisa diikuti oleh semua jurusan dan juga mapel dan juga prodi Bapak Ibu ya, baik untuk guru SD, SMP, SMA ataupun SMK. Ini juga sudah kita laksanakan di tahun 2024 ini kemarin Bapak Ibu, di mana tahun 2024 untuk PPG Prajabatan dan dalam jabatan bentuk soalnya itu sama untuk UPPCK-nya. Nah, kita sudah laksanakan untuk UPPCK, PPG dalam jabatan dan hasilnya 100% lulus Bapak Ibu guru. Kemarin juga kita peserta kita itu banyak yang lulus. Baik, untuk pertemuannya ada 8 pertemuan tatap muka, gratis ebook UPPCK, gratis tryout UPPCK, gratis file soal UPPCK, dan juga 8 video rekaman bimbel. Nah, semua dari fasilitas ini Bapak Ibu, kami tidak memperkenankan Bapak Ibu guru membagikan ke siapapun. Kami larang keras. Kemudian pelaksanaannya 20 Juni sampai dengan 27 Juni untuk jadwalnya sudah ada di sebelah kanan Bapak Ibu. Kita akan bahas 8 kompetensi lulusan PPG-nya. Untuk biayanya hanya Rp170.000 saja. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP atau modul ajar tertulis contoh rumusan indikator kompetensi atau IKTP, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah titik-titik. A.
Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses dan output secara benar. Yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan diskusi, siswa dapat mengidentifikasi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dengan benar. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berikan materi dan juga sudah kita jelaskan terkait dengan cara membuat tujuan pembelajaran. Nah, di dalam membuat tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu, diingat-ingat kita harus sesuaikan dengan indikatornya, Bapak Ibu. Nah, di sini indikatornya adalah menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jadi wajib Bapak Ibu buat behavior di dalam tujuan pembelajaran itu sesuai dengan indikator yang ada di sini. Nah, kita lihat Bapak Ibu untuk pilihan jawaban A, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu guru, letak salahnya adalah di berupa komponen input, proses, dan output. Karena ini tidak sesuai dengan behavior yang diberikan. Di sini juga tidak ada degree-nya. Kemudian jawaban B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, kalau kita lihat di jawaban B ini Bapak Ibu, untuk conditioningnya itu bisa menggunakan apa saja, berarti yang conditioning sudah tepat, kemudian siswanya juga sudah tepat urutannya Bapak Ibu, kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, untuk behaviornya itu sudah sesuai dengan indikatornya. Kemudian untuk degree-nya juga sudah tepat, maka jawaban B adalah jawaban yang paling benar. Nah, untuk jawaban C, letak salahnya adalah di sini yang didahulukan yaitu audience atau siswanya, maka ini salah. Kemudian jawaban D, menjelaskan, nah ini behaviornya yang duluan Bapak Ibu, maka ini salah. Kemudian untuk jawaban E, letak salahnya adalah mengidentifikasi. Nah, bukan mengidentifikasi Bapak Ibu guru, tetapi menjelaskan. Nah, jadi letak salahnya adalah di mengidentifikasi. Nah, maka jawaban E juga salah. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu guru bisa mengikuti bimbel UPPCK kami. Kami akan bahas dari komponen atau kompetensi lulusan PPG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Guru. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.